majelis karena banyak informasi yang penting disampaikan oleh Dr. Eko. Ya. Assalamualaikum, Ustadz Eko Budi Suprapto. Maaf, apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Assalamualaikum, Ustadz Eko. Monggo, silakan Ustadz. Sebentar, ya. Ini Ustadz Eko sudah join ke kita, namun mungkin beliau masih ini, mungkin mempersiapkan sesuatu. Jadi, Bapak Ibu, ini adalah isu yang cukup menarik, ya, bahwa diabetes sekitar 10 tahun belakangan ini dideteksi bahwa sekitar 50-an% masyarakat kita itu terdeteksi diabetes. Dan umumnya 50% dari mereka itu tidak merasa bahwa dia itu diabetes. Ya, saya sudah beberapa kali eh, eh, mendapatkan informasi, bahkan kemarin itu ada tetangga pasien saya itu meninggal tidak ketahuan kalau diabetes ternyata. Luar biasa, ya. Jadi diabetes ini adalah penyakit yang saat ini isunya luar biasa. Itu jadi isu internasional kesehatan, ya, karena itu tadi menyandang predikat ibunya penyakit dan silent killer, ya. Dokter Eko, silakan bergabung, Dok. Ustadz Eko, maaf. Karena Dokter Eka, maksudnya antara Dokter Eka dengan Dokter Eko saya kok keselip-selip, ya. Jadi ada Dokter Eka yang beliau ternyata ada aktivitas lain yang tidak bisa ditinggal, maka terus akhirnya digantikan ke saya. Dan pembicara kita utama itu adalah Ustadz Eko Budi Suprapto, ya. Ustadz Eko, apakah sudah bisa eh, menghidupkan apa speakernya atau suaranya? Halo Ustadz Eko, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Eko, kami persilahkan Ustadz. Atau mohon bantuan host Mas Bagus untuk bisa dikonfirmasi kira-kira Ustadz Eko bisa langsung online belum, ya? Sabar ya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya itu di bergelut di kesehatan itu sejak tahun 96, ya. Jadi banyak maklumat yang saya dapat atau informasi yang saya dapat itu tentang kesehatan yang ternyata luar biasanya itu eh, ketika saya memahami kesehatan holistik ini itu luar biasa, sangat luar biasa. Karena secara referensi, secara ilmu medis sebenarnya saat ini WHO itu sedang gelisah karena kenapa? Setiap tahun angka kasus penyakit baik itu diabetes, stroke, baik itu yang stroke iskemik maupun hemoragik atau perdarahan, jantung, eh, penyakit kanker, semua itu naik. Padahal pakar-pakar kesehatan itu selalu bermunculan tiap tahun itu loh. Kan aneh gitu loh. Harusnya ketika banyak eh, orang ahli kesehatan yang muncul di dunia ini, maka kesehatan kita harusnya itu semakin baik gitu loh. Penyakit semakin menurun. Tapi ternyata kok naik terus. Makanya saat ini beberapa tahun ini sedang tren spesialisasi dokter baru itu yang mengambil spesialis kedokteran fungsional dan integratif. Nah, itu hubungannya dengan holistik itu luar biasa. Dan Indonesia itu belum ada dokter spesialis yang mengambil itu. Nah, ini alhamdulillah Ustadz Eko sudah bergabung dengan kita. Apa Ustadz tadi sudah kita buka dan kita sudah bacakan kurikulum vitae panjenengan. Eh, untuk saat ini kami persilakan Ustadz Eko sebagai pemateri utama kita untuk menyampaikan materinya. Baik, kami persilakan Ustadz waktunya. Assalamualaikum, suara saya bisa masuk? Ya, bisa. Bagus. Bagus Iya, Ustadz. Ya. jadi teknis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberi kesempatan kepada kita dengan limpahan hidayah iman, hidayah sehat, kekuatan, sehingga kita bisa bermuajah secara online eh, untuk membahas tentang diabetes. Nah, selanjutnya, salawat salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, eh, harusnya saya bisa langsung dari studio yang ada di Gemilang, cuma karena suatu hal saya belum bisa merapat ke sana. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak mengurangi khasanah keilmuan. Siap, Ustaz. Nah, insya Allah. Jadi hari ini kita akan bicara diabetes dan mungkin kita sudah satu atau dua kali ya kita bahas tentang diabetes. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Nukson tadi betul. Diabetes itu kalau dilihat secara medik tidak ada titik sembuhnya. Jadi selamanya harus minum obat, selamanya harus ketergantungan kepada insulin. Tapi begitu secara holistik dan beberapa kasus yang kita tangani, alhamdulillah diabetes itu bisa selesai dan sama sekali lepas dengan herba atau lepas dengan obat sama sekali. Nah, jadi kalau kita melihat diabetes itu secara garis besarnya itu gula darah di dalam tubuh kita ini tidak terolah untuk dirubah menjadi energi secara garis besarnya. Jadi runtutannya gini. Kita itu makan, ya, makan apapun, gitu. Kita itu makan. Pencernaan itu fungsinya hanya menyerap nutrisi dari apa yang kita makan. Jadi makan itu hanya menyerap nutrisi dari apa yang kita makan. Berarti sumber energi di dalam tubuh kita itu bukan di pencernaan. Karena pencernaan itu berfungsi hanya menyerap. Terus nanti semua yang sumber energi, yang istilah karbohidrat dan sebagainya itu ini akan dikondisikan dengan berbagai macam jenis enzim yang ada di dalam tubuh kita, itu dirubah dalam bentuk glukosa dalam darah. Jadi gula dalam darah, ya, dengan berbagai macam proses. Tapi intinya semua sumber energi dalam tubuh kita itu akan disediakan, ya, itu dalam bentuk gula dalam darah, ya, apapun ya. Kalau kita dari makan nasi, makan karbohidrat apapun, semua nanti akan dirubah dalam bentuk gula dengan berbagai macam proses kimia yang ada di pencernaan, ya. Terus nanti gula ini yang akan dikirim ke seluruh sel di tubuh kita yang jumlahnya triliunan. Jadi dia akan dikirim ke seluruh sel tubuh kita yang jumlahnya triliunan. Gula ini dengan bantuan peredaran darah, dengan support bahan bakar yang namanya oksigen. Ya. Jadi ini dikirim ke seluruh sel dalam tubuh kita. Terus berarti yang merubah gula menjadi energi dalam tubuh kita itu adalah dapur-dapur kecil yang namanya sel, yang jumlahnya triliunan. Itulah nanti yang akan merubah gula ini menjadi energi. Jadi bukan di pencernaan, tapi di sel. Ya. Terus
begitu gula ini dikirim ke sel, nanti ada salah satu enzim namanya insulin yang dia sebagai reseptor, dia yang tugasnya mengetuk nih, mengetuk sel, memberitahu, sel ini ada gula, buka pintunya, silakan dimasak. Itu. Jadi insulin itu tugasnya itu ngetuk tiap sel nih, ya. Ini ada gula, silakan dimasak. Nanti kita bicara secara normal dulu ya, sebelum kita bicara gangguan secara garis besarnya. Nah, nanti sel ini dia akan buka diri pintunya, mulut selnya buka, ngambil gula itu untuk dimasak. Di dalamnya nanti ada di sel itu ada mitokondria dan macam-macam itu dia nanti akan masak di sana. Nah, dan di tiap sel ini dia punya namanya energi panas ya di sel itu. Nah, dengan bantuan oksigen sel ini akan maksimal memasak. Jadi kayak gambaran sederhananya gini kalau saya. Kita bisa melihat orang itu masak dengan arang ya. Kalau hanya arang dihidupkan saja, apinya tidak besar. Segitu aja. Tapi begitu dikipasi, apinya berkobar, makanan itu akan cepat matang. Nah, itu salah satu fungsi oksigen di dalam tubuh kita, dia sebagai sumber energi vital. Fungsinya apa? Ya, kasar aja dia mengipasi supaya pengapian di dalam sel itu bisa maksimal. Nah, nanti kalau selnya sudah masak, akhirnya keluar namanya energi dalam bentuk ATP gitu. Terus nanti ada sisa pembakaran yang ibaratnya kalau kita masak itu kan ada asapnya, sisa pembakaran yang namanya nanti karbon dioksida yang nanti akan diangkut darah lagi, dibuang lewat respirasi. Nah, terus nanti kalau kita masak dengan anu kan masih ada abu dan sebagainya. Nanti juga ada sisa metabolisme yang berupa sulfur, fosfor dan sebagainya. Nah, nanti yang akan dibuat sebagian itu lewat urin. Berarti kalau kita bicara diabetes, ada gangguan. Kenapa sel ini tidak bisa mengambil gula di dalam darah itu untuk dimasak. Sehingga gula dalam darah itu menumpuk, akhirnya apa? Gula darah kita tinggi. Nah, ini secara gambaran sederhana penyebab gula itu seperti itu, penyebab diabetes. Berarti apa? Permasalahannya ada apa sel ini tidak bisa mengambil gula untuk dimasak, untuk dirubah menjadi energi. Nah, ini nanti akan secara garis besar kita bahas ya. Tuh, ya. Nah, terus selanjutnya, apa yang menyebabkan ini tidak bisa sel ini tidak bisa ngambil? Yang pertama, bisa eh, kandungan insulin dalam darah kita yang tugasnya dia ngetuk-ngetuk triliunan sel itu jumlahnya kurang karena kerusakan pankreas atau kelemahan pankreas. Itu kelemahan di pankreas ya, bisa karena rusak di pankreasnya sehingga tidak bisa memproduksi insulin yang cukup, atau pankreasnya itu bukan rusak tapi dia lemah energinya sehingga tidak bisa memproduksi insulin yang cukup ya. Sehingga di sini ini yang nanti perlu penambahan insulin, baik dalam bentuk oral atau yang disuntikkan. Karena apa? Terjadi kerusakan, memang itu perlu. Tapi kalau ke, kelemahan pankreas sehingga produksi selnya kurang, nah ini yang kita koreksi. Kenapa pankreasnya itu limpahnya itu
menyebabkan produksi insulinnya berkurang. Salah satunya, ya, salah satunya itu karena ada makan makanan yang menyebabkan menenggelamkan energi di pankreas. Makanan yang menenggelamkan energi di limpa. Tuh. Makanan apa? Ingat ya, secara karakter ini sudut pandang politik, limpa itu dia suka kering, benci lembab. Suka kering, benci lembab. Nah, sehingga kalau kita melihat secara gambaran umum ya, masakan yang kita masak itu, bahan makanan pokok itu semuanya sifatnya lembab. Makanan pokok, terutama karbohidrat dan sayuran atau bumbuan, itu semua sifatnya lembab. Sayur-sayuran itu lembab, bahkan lembab dingin. Maka ketemu dengan bumbu rempah yang sifatnya kering, itu sehingga sumber makanan yang sifatnya lembab tadi dia tidak terlalu lembab, ditahan oleh rempah yang sifatnya kering. Tujuannya apa? Tidak membebani limpa, ya, tidak membebani limpa. Kita lalapan pun, ya, kita pakai lalapan pun itu kita juga pakai rempah, sambal itu juga rempah. Ya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Tapi nanti ada orang yang kelebihan makanan lembab dingin, terlalu banyak buah, terlalu banyak susu, terus susu dan turunannya ya, gitu. Tapi dominan ini buah kebanyakan. Atau terkadang orang nggak ngerti yang saya pernah nemu kasus itu kebanyakan minum zaitun atau VCO. Ini menenggelamkan fungsi limpa. Sehingga limpa tidak cukup energi untuk memproduksi insulin. Atau Limpa apa pankreas, Ustaz? gimana? Limpa atau pankreas tadi? Limpa atau pakai sama saja, hampir Oh, mirip. sama ya. Oh iya Ya, ya, siap siap. cuma kalau di medik itu nanti dibagi eh, limpa dan pankreas sendiri. Tapi kalau holistik, limpa itu sudah menggambarkan pankreas juga. Karena karakternya dan fungsinya hampir mirip sama. Tuh. Gimana, Pak Ustadz? Bisa lanjut? Oke, baik baik. Ya, lanjut. Soalnya Ya. nanti pesertanya bingung kok ini tadi menjelaskan pankreas terus akhirnya limpa. Padahal sifatnya sama ya. Oke Kalau oke medik baik. yang mengatakannya pankreas ya. Iya. Tapi kalau secara holistik karena itu satu organ di dalam satu organ yang sama, itu punya karakter yang sama sehingga kita kalau holistik namanya satu limpa gitu. Tuh. Walaupun nanti ada limpa putih dan coklat yang punya tugas masing-masing. Tapi secara umum sama karakter. Kita bicara karakter gitu. Siap, dilanjut Ustaz Eko. Lanjut ya. Nah, jadi satu, itu makanan ya yang terkadang membuat produksi produksi apa? Produksi insulin dalam tubuh kita menurun. Terus yang kedua, selain nanti juga bisa membuat produksi insulin itu menurun, kalaupun dia tidak menurun, insulinnya cukup sebetulnya, cuma lemah. Karena makanan lembab itu membuat membuat gerak insulin ini, daya sebar insulin untuk mencapai setiap sel, termasuk sel yang paling ujung di dalam tubuh ini lemah, ya, ini lemah. Sehingga apa? Insu, eh, mereka insulin ini tidak mampu sebagai reseptor pada setiap sel, sehingga tugasnya tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Karena apa? Saya melihat dari data banyak kasus diabetes yang ada ke saya, khususnya itu saya mencari orang diabetes karena
karena over makan karbohidrat itu jarang. Kebanyakan gara-gara kebanyakan makan buah atau yang sifatnya lembab dingin. Itu dominasi yang data di kita itu mungkin hampir hampir 90%. Karena ini makanan ini lembab ini. Sehingga bisa dikatakan kebanyakan buah atau kita terlalu buah itu menenggelamkan energi tadi. Sehingga tidak insulin tadi tidak bisa menyebar ke seluruh tubuh. Itu berarti ada kalau kita bicara dari sudut insulin itu seperti itu. Kalau kita melihat dari sudut insulin. Nanti ya, kenapa akhirnya orang orang diabetes itu dianjurkan untuk banyak olahraga? Ya. Orang diabetes itu dianjurkan untuk banyak olahraga. Karena penyebaran insulin itu dia perlu energi panas dan dia terkait daya sebarnya terkait kontraksi rangka dan otot. Insulin ini akan maksimal menyebar itu terkait dengan eh, apa gerak rangka dan otot. Tuh. Begitu orang ini aktif gerak, itu menyebarnya merata. Satu, dia akhirnya bisa menjangkau semua sel. Terus yang kedua, eh, efek dari gerak kita, kan gerak itu menghasilkan panas atau panas menghasilkan gerak. Gitu. Gerak menghasilkan panas. Nah, panas dari gerak ini ibaratnya sebagai sumber sumber api untuk sel dalam memasak gula ini untuk berubah menjadi energi. Ya, karena begitu tubuh kita semakin hangat, sistem metabolisme tubuh itu akan bekerja maksimal. Itu satu. Ini dari makanan. Terus yang berikutnya dari yang pengalaman yang saya alami, saya juga pernah orangnya enggak jarang makan buah, hampir tidak makan buah. Hampir tidak makan buah. Tapi kenapa kenapa gerak insulinnya lemah? Kita koreksi akhirnya ketemu. Kenapa? Orang yang sering tidur di pagi hari, gitu, orang yang sering tidur di pagi hari, ini membuat limpa itu lemah. Jadi habis subuh, waktu subuh itu tidur. Ini akan membuat limpa juga lemah. Kenapa orang yang sering begadang dan paginya dia malah tidur, ini rentan dengan diabetes. Nah, salah satunya itu ya. Jadi karena apa? Kalau kita tidur di pagi hari, kita tidak akan memperoleh pasokan energi vital secara baik. Terus di mana limpa itu dia harusnya bergerak menyebar insulin di pagi hari, itu tidak bisa. Jadi kita harus menghindari tadi apa? Salah satunya tidur pagi hari. Berarti ada dua sebab secara garis besar ya kalau kalau kita kita lihat itu kalau kita lihat dari sudut kinerja dari sel. Nah, ini walaupun nanti ada ya. Jadi
Walaupun nanti ada orang yang yang kurang makan gitu ya. Ada orang yang mengalami gangguan fungsi cerna atau atau eh, tidak ada yang dimakan karena miskin, gitu, gula darahnya tinggi. Ini ukurannya gimana? Dia kekurangan materi darah. Sebetulnya gula darahnya normal, cuma komposisi pembanding kan kita kan kalau cek gula kan diambil darahnya. Pembanding antara plasma dan eritrosit dengan kandungan gula ini tidak imbang. Jadi contohnya gini, yang dan ini kasusnya banyak. Eh, Misal ini kan saya ini teh nih. Nah, kita bandingkan gini. Normalnya tubuh kita itu tehnya penuh darahnya, ya. Dan normalnya satu gelas ini itu kalau tehnya penuh, gulanya 1 sendok makan normalnya. Dan dia pas. Tapi akan terjadi suatu saat, ya, orang yang over karbohidrat atau over konsumsi gula dalam bentuk apapun, ya, gula dalam bentuk apapun, entah dari minuman yang mengandung alkohol dan sebagainya, atau minuman berkarbonasi, itu yang harusnya 1 sendok diberi 2 sampai 3 sendok. Ya. Ini berarti apa? Kelebihan gula. Yang harusnya cukup makan itu 1 piring nasinya sekali makan, dia banyak banget, kayak mukbang itu. Geraknya kurang. Akhirnya apa? Kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat. Nah, ini yang harus diet nanti puasa. Mengurangi asupan yang masuk. Terus nanti ada orang yang gulanya cukup bener 1 sendok, cuma tehnya setengah, sehingga terasa manis. Nah, nanti ada orang yang mengalami gangguan fungsi cerna, entah biasanya kelemahan, sehingga apa? Produksi materi darahnya berkurang, ya. Produksi materi darahnya berkurang, itu seakan-akan gula darahnya tinggi. Kalau seperti ini, saya tidak akan menganjurkan puasa, malah tak suruh makan bergizi. Jangan lihat kadar gulanya dulu. Nanti biasanya kalau dia nekat makan yang bergizi gitu, kadar gula akan naik dulu, tapi dia yang tadinya lemah letih lesu, dia mulai menaikkan energinya, mulai muncul, naik, membaik. Nah, sehingga kalau nanti materi darahnya sudah cukup, kadar gulanya akan normal kembali. Cara penanganannya seperti itu. Dan saya sudah menangani beberapa kasus seperti itu. Yang harusnya cuci darah, yang harusnya akan bisa sembuh. Itu gambaran ya. Jadi itu kita kita tentang tentang penyebab gula. Tuh. Walaupun itu Oh, di e-book ya, kemarin maaf. sudah disampaikan. Gimana, Ya, Pak San? ya. Ustaz Eko ada peserta yang mungkin katanya itu request mikrofonnya agak dibesarin dikit gitu, atau mungkin agak didekatkan. Kalau saya sih mungkin beberapa peserta sudah mendengar ini sudah cukup jelas ya. Jadi kita sarankan untuk peserta itu memakai headset saja ya, ya biar lebih jelas gitu. Ya, gitu. Ustadz Eko. Nah, jadi apakah bisa nanti agak didekatkan ke mikrofonnya? Itu ada apa request dari salah satu peserta. Afan. Ya, Dilanjut, dilanjut. ya mungkin secara garis besar itu dulu. Terus kemarin kita punya beberapa hal yang disampaikan. Kenapa gula itu orang yang kadar gulanya tinggi akhirnya menyebabkan apa yang pertama kemarin, kebas atau perifer ya?
kesemutan, kesemutan, Ustaz. Rasa kesemutan. Kesemutan ya. Ya, betul. Nah, Kesemutan. jadi gini, kenapa kok bisa menimbulkan kebas atau kesemutan ya? Intinya gini, gula itu, gula itu sifatnya lembab, ya. Gula itu sifatnya lembab, entah gula dalam bentuk apapun, tapi dominannya lembab, itu gula. Nah, sifat lembab ini akan mengikat energi. Satu, lembab itu akan mengikat energi karena sifat lembab itu gravitasinya turun ke bawah. Jadi gravitasinya turun ke bawah. Jadi lembab itu mengikat energi dan gravitasinya turun ke bawah. Terus kadar gula yang tinggi dalam darah ini kan nanti akan membuat darah itu cenderung lebih pekat atau kental. Satu, kita melihat energinya sudah tenggelam oleh kelembapan. Terus yang kedua, darahnya cenderung lebih pekat karena kayak kayak kita buat buat minum lah gulanya kebanyakan kan pekat, lebih kental. Dan kita bisa melihat contoh kalau kita kita buat buat teh gitu. Teh itu kalau masih hangat, teh manis itu warnanya merata dan rasa manisnya rata. Ya ujung. Tapi begitu teh ini sudah dingin, yang di atas itu rasanya tidak begitu manis. Dan kita bisa melihat gulanya ngumpul di dasar gelas. Manisnya mengental di sana. Kenapa gula itu dikatakan gravitasinya turun? Kalau sudah dingin turun. Sehingga tadi kan dianjurkan orang gula itu obatnya salah satunya bergerak. Karena bergerak itu membuat tubuh lebih hangat. Sehingga apa? Darah kita jadi hangat, gula akan menyebar merata ke seluruh tubuh, tidak mengendap. Tapi kalau kita tidak bergerak, tubuhnya dingin, atau malah kita makan makanan yang sifatnya lembab dingin, nah ini yang akan membuat gula ini mengendap di bawah dan tidak beredar merata, sehingga membebani darah. Begitu kepekatan dari gula, energi yang tenggelam sehingga daya sirkulasi peredaran darahnya lambat, inilah yang akhirnya membuat kesemutan, kebas sampai nanti mati rasa. Ya, itu salah satunya itu. Akhirnya jadi mati rasa. Berarti kita bicara apa? Disirkulasi. Beratnya sirkulasi. Jadi itu kalau kita bisa kesemutan. Terus yang berikutnya apa? Urusan Berikutnya adalah disfungsi ereksi. disfungsi Disfungsi ereksi. ya. Orang kena gula khususnya bagi pria, ya laki-laki itu akhirnya menimbulkan yang namanya disfungsi ereksi atau impotensi. Dan ini eh, menjadi momok yang berat pada setiap laki-laki ya. Itu. Ya kelihatannya tubuhnya secara fisik kelihatannya sehat, tapi energinya hilang. Kalau kita bicara tentang disfungsi ereksi, orang itu orang ini, jadi laki-laki ini untuk bisa ereksi ada dua yang menentukan.
energi dan lancarnya sirkulasi darah. Ya, energi dan lancarnya sirkulasi darah. Sehingga kalau energinya kuat, nah energi di di untuk ereksi ini itu eh, dia satu bisa energinya itu dari energi internal kita atau yang istilahnya mimeng itu energi yang disimpan. Yang kedua energi hati, ya. Energi hati itu menentukan lancar dan tidaknya. Semua. Walaupun orangnya kuat, tidak punya gula, gitu, dia sudah bisa bisa ereksi normal, tapi begitu hatinya kecewa, hilang itu kekuatannya, ereksinya hilang. Sehingga apa? Satu itu. Sehingga salah satu untuk menangani orang yang disfungsi ereksi di gula itu adalah support. Jangan minder dan support termasuk support dari pasangan. Tapi kalau sudah terjustis gitu ya, alah nanti mesti anu itu, nah itu nanti down ini. Sebetulnya gulanya sudah normal, tapi karena downnya ini menghambat kesembuhan. Sehingga ini memang perlu support support dari diri sendiri dan support dari pasangan. Karena dalam proses, ya. Karena pentingnya energi hati untuk mencapai ereksi itu. Terus yang kedua, tadi untuk bisa ereksi itu kan tergantung situasi satu lancarnya sirkulasi darah. Satu lancarnya sirkulasi darah dan jumlah materi darah yang cukup. Ya, cukup gizi, jumlah materi darah yang cukup. Sehingga apa? Begitu moodnya terbangun, energi dalam tubuhnya ada, itu orangnya dalam vitalitas yang bagus, ini orang akan mudah ereksi dan bisa bertahan lama. Tuh. Tapi kalau orang kena gula, tadi kan orang kena gula itu energinya tenggelam karena kelembapan. Akhirnya eh, gula itu kan membawa membawa energi tenggelam ke kaki, mendap di kaki. Kenapa orang kena gula itu identik nanti yang mengalami pembusukan kaki dulu? Karena kumpul di sana, gulanya nggak bisa kedorong naik ke atas, gitu. Ya, energinya tenggelam. Selain itu darah yang pekat. Nah, inilah akhirnya membuat membuat mengalami difusi ereksi. Karena apa? Sirkulasi darah sampai ke ujung penis itu terhambat. Hambatannya karena kepekatan gula, yang kedua energinya tenggelam. Terus yang berikutnya sudah apa ya? Udah down dulu, ya udah down dulu. Maka proses penyembuhannya semua harus ngerti, semua harus mensupport pasangannya. Satu menyelesaikan gula darahnya, yang kedua support pasangan. Karena apa? Ini akan selesai secara bertahap. Tidak bisa langsung, secara bertahap. Nanti begitu gulanya normal, itu harus dominan support support mood itu ya, mood suasana hati perlu disupport sehingga rasa percaya dirinya muncul kembali. Nah, sehingga apa? Nanti akan normal kembali. Tuh. Terus yang berikutnya apa urusan kemarin? Saya juga. Yang berikutnya adalah luka yang sulit sembuh. Sembuh. Luka yang sulit sembuh. Ya. Kenapa orang gula identik dengan luka yang sulit sembuh? Ingat tadi ya, jadi ujungnya sama karena kelembapan dan kepekatan darah. Uh, kadar gula yang tinggi dalam darah, kalau terjadi luka, gula ini akan menjadi makanan ideal bagi bakteri luar yang di luka itu. Kan luka masih ada bakteri. Begitu ada gula, ya,
dia seakan dapat makan di situ dari gula itu, kayak terjadi proses fermentasi itu. Kan harus diberi tetes tepung atau gula supaya kerja bakteri itu maksimal. Itu satu. Terus yang kedua, untuk menyembuhkan luka itu eh, apa? Perlu sirkulasi darah yang membawa nutrisi dan protein untuk membangun luka dan oksigen yang akan memberi energi pada sel-sel di luka itu untuk membuat jaringan yang baru. Jadi itu luka. Terus yang berikutnya, Yang berikutnya adalah penglihatan yang kabur. Yang keempat ini, penglihatan penglihatan yang yang kabur. kabur. Ya. Mata itu untuk bisa melihat jelas dia perlu energi. Energi yang mendorong darah, oksigen, dan nutrisi ke retina. Jadi perlu perlu dorongan itu, ya. Jadi kalau kita energinya tenggelam oleh kelembapan gula tadi, maka apa? Pasokan energi ke retina ini kurang. Jadi seperti kayak kalau ibarat eh, retina ini center gitu, ya, sehingga tidak bisa jelas atau daya sorotnya memendek, daya lihatnya tidak bisa jauh. Karena apa? Energinya tenggelam, ke bawah turun oleh kelembapan gula yang harusnya dia bisa didorong maksimal sampai ke mata. Berarti kembali apa? Lembab yang menenggelamkan energi. Terus ada lagi? Yang kelima adalah gampang lelah atau mudah tidur. Gampang lelah atau mudah tidur. Ya, berarti sama itu, gampang lelah mudah tidur. Kenapa? Energinya tenggelam oleh kelembapan tadi, sehingga apa? Muncul lemah, letih, lesu. Ya, Iya, ya itu sama, mirip itu. Jadi intinya kelembapan dari gula ini. Jadi semua kasus sakit oleh gula itu, yang disebabkan oleh gula, ini intinya apa? Lembab yang menenggelamkan energi. Lembab dari gula. Baik gulanya itu nanti tipenya gula kering atau gula basah, tapi sifat gula itu dominan lembab. Makanya di sini tugas kita menghilangkan kelembapan dari gula. Salah satunya apa? Gerak itu akan menghilangkan kelembapan. Ya. Sebab kalau kita melihat petani itu kuli bangunan itu sehari dia minum minum air gula berapa kali? Bisa sampai 10 kali loh sehari. Kalau makan, nasinya banyak. Kenapa mereka tidak kena gula? Karena tubuhnya panas. Gula tidak sempat mengendap. Tubuhnya panas buat aktivitas, sel bekerja maksimal, masaknya cepat, merubahnya jadi energi. Kenapa? Dengan geraknya. Jadi saya kalau di rumah, kalau banyak aktivitas, saya sehari itu minum teh manis itu bisa sampai 5 kali. Gitu. Karena apa? Kepakai untuk energi. Sebab kalau kurang kurang gula akan lemes. Ya. Mungkin itu Pak Ilsan. Kalau nanti ada pertanyaan, baik Ustadz, rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ambil suatu kesimpulan, jadi kenapa muncul penyakit diabetes? Kenapa ada 5 keluhan umum yang mengidentifikasi atau mengindikasikan eh, seseorang itu terkena diabetes? Tadi yang disebut oleh Ustadz Eko, narasumber kita, terjadinya kebas atau kesemutan, atau kalau disebut di ini parestesia ya, atau neuropati perifer ya di medis.
Yang kedua, terjadinya impotensi yang umum terjadi pada pasien-pasien pria terutamanya, termasuk yang juga wanita juga biasanya frigid Ustaz ya. Jadi keinginan untuk arah ke apa seksologi itu menurun ya. Yang ketiga adalah luka yang sulit sembuh, penglihatan yang kabur, dan yang kelima adalah gampang lelah dan juga apa gampang tidur. Itu ternyata penyebabnya. Yang pertama adalah jumlah glukosa yang tinggi, baik itu disebabkan oleh jumlah insulinnya kurang, kemampuan pankreas dalam memproduksi insulin kurang, atau insulinnya cukup tapi lemah. Itu poin pertamanya. Jadi tetap posisinya glukosanya tinggi, begitu Ustaz ya. Ya, Sehingga membutuhkan insulin. Yang kedua, energi. Ternyata kebanyakan orang-orang tidak paham tentang makanan-makanan yang berpotensi menenggelamkan energi dari pankreas itu sendiri. Termasuk juga energi-energi dari organ-organ yang eh, organ-organ yang umum terjadi keluhan di penyakit diabetes ini. Tadi seperti kesemutan. Kenapa kok terjadi di daerah-daerah perifer atau tepi? Ya, ke tangan, kaki, karena memang daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah perifer, tepi gitu loh. Jauh dari tubuh atau jantung, sehingga sirkulasi karena glukosanya tinggi menyebabkan sirkulasi darah tidak tidak lancar. Makanya terjadi kesemutan. Begitupun karena sifat glukosa juga termasuk lembab ya Ustaz ya. ya, Termasuk juga makanan-makanan yang lembab sehingga tadi energinya berkurang. Begitupun juga impotensi, masalah energi juga gitu loh. Semua itu. Jadi poinnya itu dua itu. Jadi baik glukosa yang tinggi termasuk juga disebabkan oleh makanan-makanan yang ternyata punya kelembapan yang tinggi atau lembab juga besar ya, sehingga energi menenggelam atau menghalangi atau menenggelamkan energi dari organ tersebut untuk bermetabolisme. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini kita buka pertanyaan beberapa mungkin dua pertanyaan dulu. Monggo kalau ada pertanyaan silakan di chat di obrolan. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Sebentar Ustaz. Ya, mau tanya ini. Sebentar saya scroll dulu. Ya ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jadi menu yang bisa dikonsumsi oleh penderita gula apa Ustadz? Nah ini saya kasih spill-spill dulu ini sebelum dijawab oleh Ustadz Eko ini. Bahwa fenomena yang berkembang di masyarakat kita itu ada herbal atau makanan tertentu yang bagus untuk penyakit diabetes ya. Seolah-olah ya itu herbal dan makanan itu digeneralisir akan cocok atau akan bermanfaat bisa menyembuhkan pasien dengan diabetes. Padahal sifat dari makanan-makanan yang kita makan termasuk kondisi situasi kita, tinggal kita di pegunungan atau di pesisir pantai yang suhu itu panas itu bukan itu pun juga mempengaruhi makanan yang kita konsumsi gitu Ustaz. Ya, monggo dijawab Ustaz Eko pertanyaannya dari Ibu Hesti Sundari. makanan yang pas buat orang diabetes memang harus ada diagnosa ya. Saya harus mendiagnosa, saya harus melihat diabetesnya karena kenapa. Nah, Jadi itu betul. diabetesnya karena apa? Nah, nanti dari lidah saya bisa mendiagnosa ini memang perlu. Nanti ada orang yang yang diabetes itu nanti yang dimana dia rasanya sering haus terus gitu ya, ada haus haus terus tapi dengan lidah yang merah gitu, rasa haus terus udah lapar gitu, itu nanti bisa masuk yang namanya pahitan, tapi syaratnya lidahnya harus merah ya, haus lidah merah, sesuatu yang pahit bisa mengatasi itu. Maka nanti ada pahitan sambiloto, buah mauni, terus brotowali, semua yang saya pahit ini bisa untuk diabetes. Tapi diabetes tipe panas.
lidahnya merah, ada rasa haus dan mudah lapar. Tapi nanti kalau lidahnya pucat gitu, juga ada rasa haus gitu. Nanti terus diberi pahitan, ini akan membawa diabetes itu semakin parah. Karena hausnya itu disebabkan oleh lembab yang menghalangi sirkulasi cairan. Nanti ada herba-herba yang bisa untuk menghilangkan kelembapan itu. Maka nanti salah satu contohnya kalau di masyarakat itu dikenal kenapa habatus sauda bisa untuk diabetes. Ini untuk yang lidahnya pucat. Tuh. Terus kalau nanti ada juga zaitun bisa untuk diabetes. Zaitun itu lembab dingin untuk yang lidahnya merah dengan rasa haus. Termasuk VCO juga. Jangan kebalik. Begitu kebalik akan membawa penyakit itu semakin dalam. Ya, itu. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Terus yang berikutnya untuk menyikapi diabetes itu tetap dengan bergerak. Walaupun terkadang orang diabetes itu kok lemah, letih, lesu. Usahakan untuk bergerak semampunya dulu. Ya, bergerak semampunya. Bisanya jalan-jalan dulu. Gitu. Lemah letih lesunya kenapa? Kalau lemah letih lesunya karena kurang makan, ya, atau gangguan fungsi cerna kena diabetes, tidak ada yang dimakan kena diabetes, itu konsentrasi ke makanan bergizinya atau perbaiki fungsi cernanya. Makan dulu, jangan dipikirkan angka diabetesnya. Yang penting tubuh akan merasa recovery. Tanda baiknya itu begitu tubuh merasa lebih fit, itu tanda baiknya. Walaupun terkadang gula darah seakan-akan naik. Naik dulu. Biasanya kasus ini tadi tanda kurang materi darah. Jadi itu ya, itu makanan saya tidak berani menganjurkan, tapi sikapi dengan gerak koreksi makanannya terlalu berlebihan, atau koreksi juga terlalu sering makan yang lembab dingin. Ingat ya, saya sering katakan lembab dingin. Indonesia itu, ini gambaran ya, Indonesia ini wilayahnya tropis, di mana udaranya cenderung banyak lembabnya daripada keringnya. Musim kemarau pun masih banyak air, ya. Musim kemarau pun masih banyak air. Berarti Indonesia itu, kita bicara Indonesia, dominan lembab. Secara garis besar ya, dominan lembab. Kecuali daerah-daerah yang gersang kering, dan itu pun tidak banyak. Tapi secara umum Indonesia itu dominan lembab. Maka oleh Allah, buah itu yang ada airnya, buah berair, itu dikeluarkan setahun sekali. Di puncak musim panas. Dan tidak lama. Gitu loh. Kenapa? Itu tanda adalah kebutuhan kita akan buah itu sedikit sebetulnya. Jadi itu. Mungkin itu, Pak Usan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ternyata sudah dijawab oleh Ustadz Eko tadi, masalah bahwa kita perlu aktivitas gitu loh. Ketika kita merasa bahwa kita adalah pasien diabetes, maka sedapat mungkin kita harus tetap beraktivitas. Ya, nah, aktivitasnya apapun itu dipersilakan. Ya, yang bisanya. Jadi kita nggak boleh ngelokro istilahnya ya Ustadz ya. Jadi ketika memang merasa lemah, lebih lesu, ya udah harus bergerak gitu ya. Ya, itu keren ya poin catatannya. Terus juga ada beberapa pertanyaan yang menyampaikan bahwa bagaimana cara mendiagnosa diabetes itu kering, diabetes itu
apa namanya itu lembab dingin dan sebagainya itu eh, lagi Zoom. Itu apa namanya eh, itu tidak bisa dipukul rata. Jadi eh, apakah dia itu karena lembab dingin atau apa, itu harus melalui proses namanya diagnosis ya Ustaz, bahwa tidak bisa dipukul rata gitu loh. Jadi ini disebabkan oleh apa itu harus didiagnosis secara tepat gitu loh. Maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi. Pejawan Holistic Center itu kita punya layanan ya, beberapa layanan. Contoh seperti layanan umum. Nanti rekan-rekan otomatis di acara ini nggak akan bisa puas. Nanti sampai jam berapa itu kita pasti akan tetap merasa kurang puas ya kita diskusi di sini penjelasan Ustadz Eko narasumber kita. Maka di situ kita nanti bisa berlanjut di program layanan di Pejawan Holistic Center. Nanti insya Allah akan kita informasikan lebih lanjut. Saya lanjut untuk menyampaikan materi ini Ustadz. Eh, Nah, apa jadi kalau mau minum teh sebaiknya itu teh manis atau tidak banget manisnya atau bagaimana Ustaz itu? Diminumnya itu pagi dan sore kira-kira bagaimana gitu? Itu pertanyaan Ibu Elia. Terus izin bagaimana mendiagnosis diabetes itu disebabkan oleh karena apa ya itu yang disampaikan tadi. Monggo Ustadz Eko bisa menyampaikan tadi teh yang bagaimana itu. Kalau aktivitas masih cukup ya, aktivitas gerak ada gini, ukurannya gini. Kalau orang yang tidak banyak gerak, 1 sendok gula pasir itu untuk 6 jam. Itu sudah didukung dengan makan yang cukup ya, makan 3 kali normal gitu. Nah, 1 sendok gula pasir itu untuk 6 jam. Berarti kalau sehari minum teh manis 2 kali, insya Allah masih aman. Tapi ingat, kalau bisa minum tehnya dalam kondisi hangat. Jangan nunggu dingin, ya. Minum tehnya dalam kondisi hangat. Nah, karena apa? Hangatnya ini akan membuat gula ini beredar merata dalam tubuh. Jadi kalau kita melihat ritual minum teh itu kan gitu, masih panas, masih kelihatan uap panasnya kan, tidak dalam keadaan dingin. Sebab begitu teh manis diminum dalam keadaan dingin, apalagi diberi es, itu sudah lembab. Ingat ya, gulanya lembab, tehnya keset. Berarti apa? Pekat kan? Terus didinginkan. Itu sudah lembabnya menenggelamkan energi, pekatnya memberat peredaran darah, didinginkan, energi semakin tenggelam. Maka efeknya kalau terlalu banyak estes mesti akan terjadi fungsi organ atau gangguan di ginjal. Ya, itu. Jadi usahakan seperti itu ya. Itu eh, anjurannya seperti itu. Itu Pak Luksan, ada lagi? Baik dokter, baik Ustadz Eko. Jadi memang ini menarik ya rekan-rekan semua eh, bahwa materi pembahasan tentang diabetes ini memang luar biasa. Karena diabetes ini dialami oleh sekian persen dari umat manusia. Bahkan mereka yang tidak merasa sakit diabetes, padahal sesungguhnya mereka itu adalah sakit diabetes ya. Jadi eh, monggo kami persilakan untuk pertanyaan berikutnya. Sebentar Ustaz, saya sampaikan dulu, saya baca. Assalamualaikum Ustaz. Berarti habatus sauda bagus dikonsumsi untuk orang yang lembab dingin ya, habatus sauda. Ya, betul. Emang Lembab dingin. betul ya. Oke, sudah dijawab. Ini Assalamualaikum Ustaz, izin tanya untuk penderita diabetes mellitus, saking takutnya gula darah tinggi, kadang takut makan.
dan biarpun nggak makan, gula darah tetap aja tinggi. Padahal berat badan semakin turun. Kalau untuk dibuat olahraga, kadang namanya itu, eh, bentar, kok hilang. Kadang kalau di olahraga yang baik untuk penderita diabetes itu biar kadar gula segera turun itu kira-kira bagaimana gitu. Jadi maksudnya eh, untuk dibuat olahraga kadang badan terasa lemas. Ya, kira-kira olahraga yang baik untuk penderita DM itu seperti apa agar gula darahnya turun gitu. Itu pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Yuniarti, ya. Silakan Ustaz. Jadi gini, orang kena diabetes itu ya memang dia akan, jadi gini ya, tidak semua orang kena diabetes itu harus menjauhi makan, ya. Tidak harus semua orang diabetes harus menjauhi makan. Kalau kena, tadi sudah saya sampaikan kan, kalau diabetesnya karena kurang gizi, gitu, materi darah kurang, untuk mendiagnosanya gimana? Nggak mungkin saya sampaikan di sini karena terlalu banyak kalau ukurnya untuk melihat diabetes. Nah, nanti bisa ke konsultasi sehingga saya bisa menjelaskan. Terus eh, yang terpenting kalau diabetes itu, kalau ada orang sudah tidak makan tapi gulanya masih tinggi, nah, jangan-jangan ini diabetesnya karena kekurangan materi darah. Sebab orang diabetes kalau dia darahnya penuh banyak makan, itu diawali oleh banyak makan, gula darah tinggi, begitu dia ngurangi makan turun biasanya diabetesnya. Tapi ini kok kurangi makan masih tetap tinggi. Khawatir saya itu kekurangan materi darah. Yang dan saya memang harus melihat dari lidah, ya itu. Terus yang berikutnya ingat ya, gula itu supaya tidak mengendap di dalam tubuh harus diangeti. Berarti beraktivitaslah sesuai kemampuan, membuat darah di dalam tubuh kita tetap hangat, sehingga nanti sistem metabolisme begitu selnya hangat itu dia punya sumber bahan bakar untuk memasak dibantu oleh oksigen. Kalau kita aktivitas itu kan gerak gitu kan, pernapasan kita cenderung lebih cepat. Oh, ibarat kita dikipasi tuh sel tuh. Tuh. Sehingga lebih cepat kita pembakarannya. Begitu, Pak Hasan. Ada lagi? Ya, baik, Pak Ustadz Eko. Jadi, Masya Allah ini luar biasa. Peserta Zoom kita malam ini sampai 97 orang. Hampir 100 orang. Masya Allah ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasan dari Ustadz Eko tadi memang tidak bisa secara spesifik satu persatu uh, apa namanya itu menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dialami oleh para peserta ya atau keluarga peserta ya masalah penyakit diabetes karena sekali lagi tiap orang karakteristiknya berbeda-beda termasuk kondisinya otomatis juga berbeda-beda penyebab diabetesnya juga berbeda-beda karena makanan yang dimakan pun juga pasti karakteristiknya berbeda-beda ya maka diperlukan diagnosis khusus gitu loh maka di sini kami menawarkan nanti kita ada sampaikan layanan PHC ya, Penjaman Holistic Center. Tapi dalam hal ini agar Bapak Ibu itu bisa menyimak materi itu bisa lebih agak spesifik, misalkan ya, kami menawarkan e-book ya. E-book itu kita sudah informasikan ke grup WA. Jadi panjenengan semua Bapak Ibu itu kami harapkan agar tidak keluar di grup WA ya yang belum masuk ke grup WA silahkan masuk ke grup dulu gitu loh agar nanti kita akan sampaikan apa promosi-promosi dari layanan kami. Satu pertama adalah tawaran e-book. Terus kedua, nanti di grup WA itu kita juga akan pasti adakan diskusi gitu loh. Ya mungkin diskusinya terbatas. Nah, dalam hal ini kami akan menyampaikan PHC atau Penjaman Holistic Center sebagai penyedia acara Zominar saat ini itu menyediakan berbagai layanan kesehatan unggulan. Nah, di antaranya pertama adalah konsultasi kesehatan holistik. Ini menyangkut penyakit apapun, ya.
penyakit apapun, ya umum misalkan stroke, jantung, atau kanker atau dan sebagainya. Termasuk juga mungkin apa namanya itu kesurupan ya Ustadz Eko. Saya kemarin tuh melihat menonton podcastnya Ustadz Eko dengan Dokter Kiki Eka tentang masalah kesurupan. Ternyata kesurupan itu pun juga ada hubungannya, erat hubungannya dengan masalah makanan nutrisi, Masya Allah, luar biasa. Terus ada layanan yang kedua adalah Promil Fitrah, yaitu program hamil fitrah, Bapak Ibu. Jadi silakan kalau anaknya, keluarganya, atau panjenengan sendiri, Bapak Ibu sendiri punya masalah belum dapat anak, momongan, silakan bisa berhubungan dengan admin. Nanti kita arahkan ke layanan Promil Fitrah. Nah, yang ketiga itu adalah diet fitrah. Ya, ini diet fitrah ini menangani masalah salah satunya adalah diabetes mellitus. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin menderita diabetes mellitus, entah itu Anda sendiri, keluarga atau rekan-rekan, silakan direkomendasikan untuk bisa masuk ke layanan Kejawan Holistic Center. Itu nanti linknya akan di share di grup ya. Termasuk juga pasien hipertensi dan juga masalah berat badan. Baik itu berat badannya terlalu berat ya, berat badan terlalu berat, terlalu tinggi atau ringan ya, terlalu rendah atau kurus. Layanan berikutnya adalah kesehatan dan gizi anak dan remaja. Juga ada layanan edukasi dan training, itu banyak. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi website kami ya, yang ada di promo ya, www.pejawanholistik.com ya, pakai C holistiknya. Terus ada layanan obat herbal. Nah, nanti eh, ketika Bapak Ibu masuk program misalkan Dian Fitra, dalam hal ini masalah diabetes mellitus, nanti Ustadz Eko termasuk juga Ustadz Puji, Dokter Eka itu akan memberikan layanan. Misalkan Bapak Ibu sudah sepakat dengan paket program yang akan dipilih, nanti Bapak Ibu akan mengisi data-data yang diperlukan untuk mengarahkan ke diagnosis, gitu ya Ustadz Eko ya. Termasuk juga nanti mengirim foto lidah sehingga nanti dari analis itu akan menganalisa sampai mendiagnosis baik itu dari bentuk gambar foto dari lidah termasuk juga data yang Bapak Ibu kirimkan ke kami. Nah, di situ nanti akan muncul rekomendasi asesmen. Nah, tinggal nanti layanannya dipilih nanti layanan diagnosis konsultasi, ada juga layanan pendampingan. Jadi Bapak Ibu bisa didampingi dalam kurun waktu tertentu, dikontrol, dicek, ya di apa namanya ya, ada dikomunikasikan bagaimana perkembangannya. Nanti di kurun waktu ngirim lagi diagnosis lagi. Sehingga nanti ngirim apa namanya itu data termasuk foto-foto lidah itu nggak cuma sekali, bisa beberapa kali. Pertama nanti untuk diagnosis, yang terus dapat rekomendasinya makanan apa yang dihindari dan apa yang diperbolehkan dan dianjurkan dan gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan itu akan muncul. Nanti beberapa hari berikutnya Bapak Ibu juga mengirimkan foto lidah untuk melihat perkembangan dari kondisi sebelumnya gitu. Nah, itu nanti terus. Nah, itu pilihan-pilihan layanannya itu ada di website kami di Bejawan Holistic Center. Begitu. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Kita tunggu beberapa menit lagi sebelum kita masuk ke jam 9 closing. Sebelumnya kami juga menyampaikan Bapak Ibu, PHC dalam hal ini Bejawan Holistic Center itu mensupport dan disupport oleh beberapa rekan sinerginya. Yang pertama adalah BSBR, yaitu kita punya apa banyak sedekah, banyak rezeki, ya BSBR. Eh, Nanti BSBR akan menerbitkan e-sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan itu nanti bisa mengirimkan data seperti misalkan nama, nomor HP ke admin untuk mendapatkan e-sertifikatnya, termasuk juga rekaman dari Zoom ini. Itu ada, insya Allah kita akan kirimkan linknya, karena kita juga live di YouTube ya. Terus kedua, kita juga punya pendidikan, yaitu pendidikan rumah tafis sampai ke mahat atau pondok pesantren. Yang saat ini kami masih membutuhkan
proses pembangunan, jadi membutuhkan banyak biaya dan juga pengembangan ya. Juga kita punya program umroh dan haji dan banyak program-program strategis yang lain ya. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup WA kita tetap kami sarankan untuk tetap stay di sana agar nanti informasi-informasi yang bermanfaat tadi bisa kita sampaikan. Begitu Ustadz Eko dan para pemirsa. Monggo mungkin bisa di closing statement. Ini kebetulan sudah tidak ada penanya lagi Ustadz Eko. Monggo kami persilakan. Monggo Ustadz Eko Nah, untuk closing statement ya. Ya. coba dicek. Kita masih ada beberapa pertanyaan itu. Coba di ya. Pertanyaannya kurang lebih tadi itu sudah sudah dijawab. Eh, Ya, ya. ini ada juga ada yang terakhir sebentar saya bacakan dulu. Bagaimana dengan madu asli Ustadz? Apakah aman untuk semua jenis diabetes? Wah ini saya jawab dulu Ustadz ya. Madu asli itu berbeda dengan madu murni. Ya, kalau madu asli itu tandanya kalau dibawa ke rumah itu pasti istri marah. Kalau madu murni berarti dia itu tanpa campuran ya gitu ya. Ya ini yang dimaksud adalah madu murni. Monggo Ustadz Eko dijawab. Jadi madu bagi penderita diabetes ya. Jadi madu tuh gini, madu tuh penggunaannya jangan terlalu banyak. Sebab secara sunatullah produksi madu itu sebetulnya sedikit ya. Itu. Saya minum madu kalau pas pas kondisi drop tak campur dengan kuning telur. Dan tidak tiap hari minum madu. Termasuk untuk kasus diabetes ya. Jadi nanti dikondisikan jangan eh, terlalu banyak. 1 sendok teh itu sudah cukup untuk harian. Itu udah kebanyakan ya. Setengah sendok teh itu untuk sehari kalau orang normal itu udah cukup. Madu itu ya. Itu yang pertama. Nah, jadi itu diabetes ya. Nah, tadi saya juga sempat melihat hubungannya diabetes dengan keputihan dan kista. Sebetulnya diabetes itu tidak ada arahnya untuk perempuan, arahnya keputihan, enggak. Keputihan itu kasus lain di dalam diabetes, tapi biasanya keputihan itu menunjukkan tubuhnya sedang dalam kondisi lembab. Ya. Jadi keputihan itu menunjukkan tubuhnya dalam kondisi lembab. Mungkin itu, Pak Irfan. Betul tadi ada yang barusan itu ada apakah diabetes itu ada pada wanita bisa membuat keputihan dan mandul. Ya, tadi mandulnya mungkin belum dijawab Ustaz Eko. Monggo, kami persilakan. Mandulnya itu gini, untuk perempuan, jadi kemandulan itu eh, karena apa? Tenggelamnya energi itu akan membuat apa ya kandungannya lemah itu satu, atau indung telurnya juga lemah, ya, indung telurnya juga lemah. Jadi penyebabnya di sana, ya. Atau karena apa? Karena ke energinya energinya tenggelam. Dan yang kedua, sirkulasi darah yang ada di kandungan juga juga lemah. Mungkin itu. Oh iya, baik. Ini ada pertanyaan sedikit kelewat ini Ustaz Eko, Ibu Leni. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Bentar. Bu Leni tadi eh, katanya ada 2 jenis diabetes, yaitu kering dan basah. Apakah benar? Jika benar, bedanya itu apa? Bagaimana penanganannya? Enggak, Ustaz. Gimana? Ada 2 jenis diabetes, yaitu kering dan basah. Ya.
bagaimana cara membedakan dan bagaimana penanganannya? Diabetes Sebenarnya kering. diabetes itu tidak hanya dua ya, itu hanya secara garis besar, secara medik, kering dan basah. Sebab kalau kita lihat nanti diabetes itu eh, ada tipe panas kering, ya panas kering ini mudah haus dan mudah lapar. Itu contohnya itu. Nanti ada yang tipe lembab panas, nanti ada. Terus tipe lembab dingin juga ada. Terus diabetes tipe kosong defisiensi itu juga ada ya. Jadi eh, kembali lagi nanti ke lidah. Saya akan melihat lidah. Itu diabetes. Terus yang berikutnya, diabetes itu tidak bisa melulu disebabkan dari makanan. Faktor pikiran bisa memicu diabetes. Pemarah, stres, itu eh, iri dengki itu juga bisa memicu diabetes. Karena sifat-sifat itu akan membuat darah panas, ya, sehingga nanti darah juga cenderung lebih pekat. Ini Oh, juga tahu, bisa tahu. memicu diabetes. Termasuk begadang juga bisa memicu diabetes. Karena kalau kita pas begadang, itu kan hormon adrenal dipaksa bekerja. Dia keluarkan bekerja sehingga apa? Karena adrenal bekerja, hormon kortisol ini eh, akan memicu keluarnya menaikkan kadar gula dalam darah dengan mengurai stok gula yang ada di tubuh, baik yang di lemak maupun di otot, untuk memenuhi karena tadi begadang tadi. Tapi orang begadang kan jarang gerak, cuma duduk-duduk. Akhirnya apa? Gula tidak keserap. Itu juga bisa, ya. Jadi akan banyak faktor dan nanti memang harus dilihat dengan kita melihat dengan lidah ya. Karena prosesnya cukup panjang. Kan Pak Rusan? Ini ada pertanyaan lagi. Kan lembab dingin kan penyebab dari diabetes umumnya itu adalah sifatnya lembab dingin, Ustadz Eko. Nah, kira-kira sebagai gambaran umum, mungkin peserta di sini ada juga yang mungkin maaf penderita diabetes, ada juga yang mungkin bukan penderita diabetes tapi keluarganya penderita diabetes. Sehingga untuk preventionnya, untuk pencegahannya, biar mereka bisa tahu kira-kira makanan lembab dingin itu apa saja kira-kira. Monggo Ustadz Eko. Ciri khas makanan lembab dingin itu kalau basinya berlendir. Nah, itu belendir. Basinya berlendir, makanan lembab dingin. Itu buah-buah itu kalau basi kan berlendir. Tuh. Jadi kalau basinya berlendir itu lembab, lembab. Terus yang berikutnya, dia kalau kita makan meninggalkan bekas di gigi, itu lembab. Kayak coklat, itu keju, itu kan meninggalkan bekas di gigi. Itu itu lembab, ya. Tuh. Termasuk eh, yang secara sunatullah tanaman yang panennya di musim kemarau. Contoh apa? Kedelai, kacang-kacangan, itu dia dingin. Ya, antara lembab dan dinginnya dominan dinginnya. Mungkin secara garis besar itu. Eh, dan yang terbanyak lembab dingin itu dalam bentuk buah yang terbanyak.
untuk di Indonesia. Buah dan susu. Buah, susu itu yang terbanyak itu. Susu dan turunannya ya. Ada lagi? Eh, ini ada beberapa lagi. Sekalian saya bacakan biar nanti ini ya bisa lanjut dijawab sekaligus Ustaz. Eh, ini jika keputihan itu dan mandul itu tidak ada hubungannya dengan diabetes, bagaimana dengan telat haid, sering telat haid? Nah, ada hubungannya enggak dengan gula darah? Terus yang kedua, ada untuk diabetes pada kehamilan, diabetes kehamilan atau diabetes gestasional. Gimana kira-kira? Maksudnya gimananya itu apa nggak tahu ini. Gimana maksudnya mungkin penanganannya ya. Terus yang kedua, yang ketiga, tanda-tanda limpa dan pankreas rusak itu yang membutuhkan insulin dari luar itu apa kira-kira tanda-tandanya? Kira-kira gitu. Satu lagi yang nanti saya juga jawab. Monggo, Ustaz Eko. Jadi eh, terkait dengan telat telat haid ya. Kalau haid itu tidak ada hubungannya dengan diabetes. Telat haid itu. Telat haid itu biasanya dia eh, jumlah materi darah dalam tubuh. Biasanya jumlah materi darah dalam tubuh berkurang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya sendiri kurang, kan tidak mungkin dilepas. Jadi tidak ada kaitannya dengan diabetes. Yang Terus tadi diabetes pada kehamilan. diabetes dengan kehamilan. Kalau diabetes dengan kehamilan itu coba nanti dikoreksi ya. Jadi biasanya nanti dia akan setelah itu kan pengaruh hormon. Biasanya kalau diabetes pas kehamilan itu pengaruh hormon. Nanti dia akan normal setelah melahirkan. Dia katanya dengan hormon biasanya. Oh iya. Biasanya seperti itu ya, kasusik ya. Jadi insidental biasanya umumnya itu. Terus Insidental. ya, tanda limpa dan pankreas rusak yang membutuhkan insulin dari luar. Tanda-tandanya itu apa? Nah, ini pertanyaannya. Kalau Iya. tanda-tandanya biasanya kalau limpa yang perlu insulin dari luar itu satu insiden ya, biasanya di limpanya kebentur atau apa, atau memang secara medik limpanya divonis rusak. Itu biasanya seperti itu, sehingga membutuhkan insulin dari luar. Terus yang berikutnya, kalau kalau tanda-tandanya kita perlu insulin bantuan, itu tanda-tandanya kita gerak cukup, makan tidak berlebihan, ya gerak cukup, makan tidak berlebihan. Tapi kenapa gula darahnya masih tinggi? Tuh, berarti kan ada kelemahan mungkin ya di evaluasi. Nah ini biasanya bisa dibantu dengan tambahan insulin dulu, walaupun nanti bukan untuk jangka panjang, ya bukan untuk jangka panjang. Karena insulin itu sifatnya dingin, ya. Kalau terlalu sering insulin, gula darahnya secara numerik normal, tapi nanti akan mengalami penurunan fungsi jantung dan ginjal. Karena energinya tenggelam oleh dinginnya insulin. Kalau dalam jangka panjang, makanya segera memperbaiki koreksi makanan. Mungkin itu. Ya. Eh, baik, Ustaz Eko. Nah, ini yang terakhir ini nanya tentang apa kalau tidur itu sulit, tidur malam itu sulit. Ya, saya membantu menjawab sedikit ya. Kalau misalkan sulit tidur di waktu malam, pertama biasanya cara mengatasinya Bapak harus tidur ketika memang sudah merasa ngantuk. Ketika ngantuk harus harus segera tidur. Ya, jangan ditunda. Biasanya karena kerjaan tanggung, akhirnya menunda tidur, padahal sudah ngantuk.
Sehingga ketika melakukan aktivitas, tetap melakukan aktivitas, akhirnya lewat rasa ngantuknya. Sehingga ketika tidur, rasa ngantuknya nggak hadir lagi. Itu pertama. Terus kedua, ketika sudah merasa ngantuk tidur, maka jangan lagi berpikir, memikirkan sesuatu hal pun. Jadi kadang itu untuk agar orang itu tidur, kita tidur, itu ada prosesnya itu, beberapa proses, yaitu ada beberapa butuh berapa waktu, berapa menit, bisa berapa puluh menit gitu. Ada masing-masing orang ada punya kebiasaan masing-masing. Nah, jangan lagi berpikir, memikirkan apapun. Ketika terlintas ada pikiran, sesuatu pikiran, itu langsung hilangkan, dibuang gitu. Karena kalau terus dipikirkan, maka terus berlanjut pemikiran itu. Nah, ketika hadir datang ngantuknya lagi, udah tanggung pikiran itu masih pengen memikirkan lanjutannya gitu loh pikiran. Nah, itu yang menyebabkan kadang kita sulit tidur. Nah, ini saya praktekkan atau saya sampaikan ke pasien-pasien saya dan alhamdulillah itu berhasil. Mungkin Pak Eko bisa ada tambahan mungkin. Monggo. Jadi untuk kasus ini ya, kasus susah tidur atau penderita diabetes, harusnya secara normal penderita diabetes harusnya mudah tidur karena Ya, sifat babnya tadi ya, secara normal. Ya saya cocok dengan Pak Ruksan tadi ya. Jadi tidur kalau pas pas ngantuk gitu. Karena tidak ada treatment khusus. Kalaupun karena lapar gitu ya, eh, karena lapar itu di sini di kasus diabetes malam hari ada lapar dan sehingga tidak bisa tidur. Itu hanya salah satunya ngunyah nasi sampai terasa manis baru ditelan. Paling paling hanya 1-2 suap aja udah cukup. Biasanya, biasanya seperti itu. Kalau enggak nasi nanti bisa kentang juga bisa. Kalau karena lapar ya. Tapi bukan satu piring loh. Hanya 1-2 sendok makan dikunyah sampai terasa manis. Ini baru ditelan. Dan karena apa? Obat diabetes terbaik itu salah satunya kita ngunyah yang lama. Ya. Jadi ngunyah yang lama ini salah satu obat diabetes. Terus yang berikutnya, kalau kita tidak punya aktivitas banyak gitu, makanlah yang tidak berlebihan, tapi nutrisinya penuh. Salah satu, jadi nutrisinya penuh. Jadi makanlah tidak berlebihan, tapi nutrisinya penuh. Yang yang bikin kita diabetes sekarang kan salah satunya kan kualitas beras saat ini. Berasnya beras putih sehingga kita makan harus banyak. Karena dia sudah bisa kita katakan sudah miskin nutrisi. Kehilangan hampir 90% nutrisi utamanya karena itu tinggal patinya ya. Itu tinggal patinya. Nah, dan pati ini adalah sumber gula. Tapi energi di beras itu udah hilang. Padahal energi di beras itu ada di mata beras dan vitamin B kompleksnya itu ada di kulit asamnya yang jadi bekatul itu. Sehingga untuk kita aman ya, kita aman. Mas saya sering di rumah itu sering makan dengan beras kupas kulit. Di mana berasnya itu kalau disebar itu masih tumbuh padi lagi. Makan sedikit sampai energinya penuh. Nah, kalau tidak ada sebagai penggantinya, kita sudah menyiapkan produknya yang beragam murah meriah itu. Kita punya Bekatul Sinergi. Sehari cukup 1 sendok teh. Untuk mengganti nutrisi yang hilang ada di beras putih tadi. Ya, nanti makan beras putihnya mulai dikurangi, itu nah, pengkumplitan nutrisinya dengan minum Bekatul Sinergi tadi. Itu ya, itu gambarannya. Terus yang berikutnya,
orang yang diabetes itu tadi ya, saya bicara energinya tenggelam. Otomatis masuk tenggelam itu kan gravitasi ke bawah ya, ke kaki ya, dominan ke kaki itu orang diabetes itu. Termasuk juga nutrisi. Akhirnya ngumpul semua di kaki, gula, nutrisi, jadi nutrisi keikat oleh kadar gula, sehingga di kaki itu sangat pekat, darah dan oksigen tidak bisa masuk maksimal, maka terjadi pembusukan. Nutrisinya basi di sana, akhirnya terjadi pembusukan. Sehingga kalau kalau belum terjadi luka pun, kalau sudah diabetes, kaki sudah merasakan sering kebas, itu kadang sampai mati rasa, itu salah satu tandanya nanti rambutnya rontok, udah rontok dan susah untuk tumbuh. Kenapa? Energi untuk mendorong nutrisi ke tubuh paling atas ini tidak nyampe. Sehingga di atas kekurangan gizi, akhirnya rambutnya pada rontok. Jadi seperti itu. Kan itu, Pak Nuksan, ada lagi? Baik, ada pertanyaan lagi. Ada orang yang terkena diabetes dan rambutnya itu sampai habis, itu bagaimana itu? Terus ada pertanyaan kedua, lembab dingin berarti kan makanan itu banyak terdapat di buah. Nah, terus jadi bagi yang diabetes tidak dianjurkan makan buah, Ustaz. Terus walaupun juga berolahraga. Nah, itu solusinya gimana itu? Jadi gini ya, kalau rambut sudah tak jawab tadi. Kalau kita bicara karakter tubuh ya, orang yang karakter tubuhnya lembab, walaupun dia banyak gerak, buah cenderung cenderung akan drop. Saya geraknya banyak, ya. Saya geraknya banyak. Tapi begitu saya makan buah itu, energi tubuh saya langsung tenggelam. Kenapa? Karakter tubuh saya dominan lembab, ya. Nanti kita lihat. Jadi buah itu dikonsumsi kalau di Indonesia ya. Kan Allah ciptakan buah itu matengnya di puncak musim panas, di mana manusia itu dehidrasi, kekeringan, kulit pecah-pecah, gitu. Gitu. Nah, di saat itulah makan buah. Tapi kan untuk saat ini kan kita tidak mencapai titik dehidrasi itu sampai kulit pecah-pecah kan tidak nyampe sampai titik itu. Sehingga bisa kita lihat buah yang ada di musim kemarau itu yang masih di pohon, kalau saat itu turun hujan, buah yang ada itu rontok semua. Kalau tidak dimakan ulat. Karena apa? Allah bilang kamu tidak boleh makan buah. Secara hukum sunatullahnya. Beda dengan saat ini, karena ketakaburan manusia melakukan rekayasa genetika, buah bisa berbuah sepanjang waktu. Ya, melon, semangka itu kan tanaman padang pasir. Melon itu, semangka itu kan tanaman padang pasir. Di mana tanah sana yang gersang kering. Dengan rekayasa genetika di musim penghujan bisa ditanam di Indonesia. Dan ini bahaya. Ya, itu. Mungkin itu, Pak Usan. Ya, baik, Ustaz Eko. Jadi rekan semua yang dirahmati Allah, bahwa kalau kita mengingat zaman dulu, ya zaman dulu, berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin ya, kita mencari buah itu agak sedikit sulit ya. Jadi ada musim-musim buah tertentu gitu loh, di musim-musimnya itu yang ada. Tapi kalau sekarang itu setiap hari kita ada buah itu. Nah itu contoh yang disampaikan oleh Ustadz Eko, bahwa sesungguhnya secara sunatullah, secara fitrahnya Allah itu menciptakan buah itu sudah pada kondisi yang ideal. Ketika kering itu diproduksilah buah-buahan itu. Ketika basah malah justru enggak, tumbuhlah daun, ranting dan sebagainya. Contoh misalkan
saya tuh dapat informasi kenapa kok kelapa itu banyak tumbuh di padang di pantai. Ya, bukannya di gunung. Karena sifat pantai itu panas, maka kelapa itu mendinginkan. Kenapa kok durian itu sifat banyak tumbuhnya di gunung? Padahal sifatnya panas karena gunung itu dingin dan lembab. Mungkin seperti itu ya kira-kira. Jadi kalau sekilas balik lagi ke masalah buah itu, memang kita harus selektif dalam mencari buah. Terutama mungkin mengkonsumsi buah itu lebih banyak pada saat musim kering ya, Ustadz Eko ya. Tapi kalau dingin jangan itu loh. Itu pun memang harus dibatasi, jangan banyak-banyak. Gitu kira-kira mungkin Ustadz Eko. Speakernya mati, Ustadz. Speakernya mati. Ya betul, Lusan memang seperti itu. Jadi kita harus bijak ya, jangan menuruti keinginan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin demikian. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ini materi yang luar biasa karena memang 2 jam yang kita siapkan untuk membahas materi diabetes ini pun itu rasa-rasanya itu baru beberapa menit yang lalu kita mulai ya. Tetapi karena pembahasannya itu luar biasa dan ini adalah bagi saya pribadi itu adalah maklumat baru ya, maklumat baru yang memang secara medis yang saya pernah belajar saya itu lama dari 96 saya itu di kesehatan, saya juga bergelut di medis, saya interaksi sama dokter-dokter spesialis dan juga saya di farmasi di obat-obatan saya. Terus sampai saya itu sekarang ini terjun ke non medis ya. Nah ini ngarah-ngarahnya mau berguru sama Ustadz Eko ini kayaknya harus karena luar biasa dan itu menjawab kegelisahan saya. Jadi Bapak Ibu yang dari mata Allah, imbauan sekali lagi kami agar Bapak Ibu yang belum masuk ke grup pejawan ke grup Zominar ya maksud saya itu silakan masuk ke link grup ya agar nanti ada informasi-informasi lanjutan. Insya Allah kita itu akan adakan rutin Zominar seperti ini. Mungkin pembahasannya akan berbeda. Mungkin topiknya yang akan kita angkat juga berbeda. Termasuk juga, sekali lagi, kita punya layanan-layanan yang luar biasa. Yang pasiennya itu luar biasa. Terbantukan ya. Promil, terus juga diet fitra, termasuk mengatasi masalah-masalah pasien hipertensi, pasien Ustadz Eko ini pernah ada hipertensi yang tahunan minum obat ternyata hanya dengan air putih minum saja itu bisa sembuh. Nah, itu kan luar biasa itu. Padahal obat-obatan yang beliau minum bertahun-tahun ini tidak mampu membantu kesembuhan hipertensi. Karena memang obat-obat hipertensi ini tidak menyembuhkan, sifatnya hanya mengontrol tekanan darah saja. Ya, ya uh, yang sudah masuk grup, tolong jangan keluar grup ya. Nanti kita share informasi tentang e-book, termasuk juga program-program dari Pejawan Holistic Center, termasuk nanti kemungkinan saya dapat spill-spill ini Ustadz Eko, peserta di Zominar ini bisa jadi akan dapat promo pelayanan Pejawan Holistic Center. Nah, itu informasinya ada di grup WA ya. Monggo nanti jenengan tetap stay di grup ini. Terus terakhir sebagai closing statement mungkin bisa di-spill Ustadz Eko pernah mengatasi pasien dengan diabetes dan itu berhasil. Monggo bisa sebagai closing statement. Ya, silakan Ustadz Eko. Jadi memang diabetes itu sesuatu yang menjadi momok dan orang diabetes selalu berpikir akan minum obat medik selamanya. Nah, tapi ingat ya, kalau obat itu diminum selamanya, entah obat, entah herba, itu kelama-kelamaan mesti akan menimbulkan efek buruk. Tidak hanya obat medik, termasuk herba juga. Nah, sehingga diabetes itu adalah penyakit metabolisme. Berarti perbaikilah metabolisme tubuh di dalam diri kita. Konsentrasi metabolisme tubuh kita. Berarti kita mengoptimalkan bagaimana sel itu bekerja dan sel itu akan bekerja maksimal kalau tubuh kita hangat.
Nah, dari beberapa kasus-kasus diabetes, yang satu yang baru saja saya yang tangani ini, dia juga gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, terjadi penyumbatan di jantung. Vonis harus bypass. Vonis harus bypass, gitu. Alhamdulillah setelah kita perbaiki, menghindari makanan ya, karena dia lembab dingin ya, lembab dingin, mengurangi kebiasaannya karena beliau senang mancing dengan berendam gitu, akhirnya dingin tubuhnya. Ingat ya, tubuhnya jadi dingin. Mancing kan berendam di air berjam-jam, itu tubuhnya jadi dingin, dan orangnya juga sering makan buah, akhirnya juga dingin, gula ngendap dalam darah. Akhirnya gula itulah yang apa? Yang menyumbat arteri arteri di jantung. Itu yang di bilik kanan itu sudah 100%, yang kiri itu sekitar 90%. Alhamdulillah begitu kita treatment dengan makanannya, koreksi, dan kita beri herba, ini sudah masuk bulan kedua. Kemarin dicek lagi ke rumah sakit, dokternya sudah mengancungkan 2 jempol. Sudah mengadakan tanda perbaikan dan insya Allah tidak jadi bypass, gula sudah normal, tensi normal. Tuh. Itu satu. Kenapa? Kebiasaan yang salah. Tubuhnya dingin. Akhirnya gulanya ngendap dan nyumbat di jantung. Berarti dari kasus itu, untuk kasus itu bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap hangat. Sel dalam tubuh kita akan bekerja maksimal, sistem metabolisme dalam tubuh kita akan bekerja maksimal kalau dalam kondisi basah, netral, antara 36-37 derajat Celcius. Usahakan makanan kita yang kita makan itu menjaga suhu tubuh stabil di sana. Kalau kita minum es, suhu tubuh akan turun. Berarti potensi kena diabetes. Kalau kita makan buah, jus, susu yang terlalu sering akan membuat suhu tubuh kita juga turun. Ya, jadi bijak kita dalam makan, dan makan itu sesuai kebutuhan bukan keinginan. Tututilah kebutuhan tubuh bukan karena lapar mata. Mungkin demikian, Pak Joko. Ya benar, jadi rekan-rekan semua, sekali lagi bahwasanya diabetes itu adalah momok. Ketika orang itu diabetes itu seolah-olah itu seperti maaf, semua di sini pernah menikah ya istilahnya, itu seperti ejakulasi, itu sudah nggak bisa balik lagi istilahnya, itu sudah terlanjur. Jadi nggak bisa, kita itu akan memperbaiki pola ini kita lagi, ini sudah terlanjur masuk. Maka di situ dari sekarang mari kita perbaiki kita. Jadi jangan sekarang ini persepsi kita masih tertancap bahwa makan buah banyak-banyak itu adalah bagus. Terus minum jus itu bagus gitu loh, daripada minum yang lain. Lebih baik minum uh, bentar. Oh ya. Uh, Lebih baik itu minum air putih yang hangat ya, Ustadz kalau nggak salah ya. Jadi jauhi banyak-banyak makan buah. Makan buah itu sekadarnya, tapi jangan sampai lapar mata. Sesuai dengan kebutuhan saja, bukan keinginan. Ya, termasuk juga jus itu juga sedikit saja, seminggu sekali ya mungkin boleh ya. Tapi terutama yang jadi masalah itu kadang seringkali kita makan itu terus habis makan itu minumnya itu yang dingin-dingin Ustaz Eko. Nah itu kan luar biasa itu. Padahal ketika kita makan energi kita lagi naik itu, ya butuh energi banyak itu, terutama pembuluh darah juga harus vasodilatasi itu, melebar dia itu untuk menyalurkan energi. Malah justru minum dingin, es teh lah, terus jus lah, pakai es, terus es jeruk lah. Nah itu yang salah. Nah, memang nikmat kelihatannya, tapi justru itu adalah jebakan maut itu, bahaya. Terus saya sedikit menjelaskan kok pemancing tadi itu berendam. Jadi Pak Ibu memang ada tipikal tipikal area tertentu yang memancingnya itu merendam. Saya itu juga hobi pak mancing sebenarnya. Jadi memang kita itu masuk ke daerah air itu untuk menjangkau ikan-ikan yang dekat gitu. Dan tidak bisa pakai stick yang dilempar, itu nggak bisa. Nah itu mungkin sedikit informasi. Baik, mungkin gitu Ustadz Eko dan semua peserta seminar diabetes yang dirahmati Allah.
Dalam hal ini Bejawan Holistic Center sudah melaksanakan Seminar Diabetes. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita berikutnya. Dan tentu ini pasti apa permasalahan-permasalahan tidak hanya berhenti di sini, hanya dipahami saja, tetapi harus dilakukan. Permasalahan orang apa mau pengen sembuh itu ketika dikoreksi makanannya itu kadang masih tetap ngeyel. Nah, itu kunci dari tidak keberhasilan dari sebuah terapi. Maka dari sini ketika tadi informasi sudah disampaikan oleh Ustadz Eko, apa ini yang harus dihindari, ini harus dihindari, dan ini harus dilakukan, ya itu harus kita pegang, harus kita pedomani istilahnya itu. Maka kita harus benar-benar lakukan dan hindari apa yang kita harus dihindari. Maka sampai sini kita akan tutup apa diskusi atau seminar kita malam ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi pesan kami, pejawan tolong hubungi apa namanya itu dengan mampir Bapak-bapak Ibu mampir ke website kami www.pejawanholistic.com. Nanti di-share ke grup ya. Itu banyak layanan positif itu. Maka kita akan terus berkesinambungan untuk berkomunikasi, melakukan diskusi. Maka di sini sekali lagi kita mengimbau agar jenengan semua Bapak Ibu tidak keluar grup WA agar kita bisa share-share informasi yang bermanfaat. Itu Ustadz Eko. Terima kasih banyak Ustadz Eko atas atensi dan penyampaiannya luar biasa itu. Semoga ilmunya selalu bisa memberikan manfaat bagi umat dan bisa memberikan solusi permasalahan kesehatan saat ini, permasalahan yang umum dirasakan oleh masyarakat bahwa kalau sakit balik-balik ke obat kimia ya sudah namanya obat kimia pasti akan bermasalah, pasti punya efek samping ya. Apalagi terutama di ginjal dan organ-organ lain. Sudah kita komitmen untuk melepas obat kimia, kita fokus pada membenerin nutrisi atau makanan kita. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Kita tutup semua dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ridho dan bisa memberikan kita kesehatan yang paripurna. Saya Muhammad Lukson, SKM MKes. Apabila ada salah dan kurang yang disampaikan, kami mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Kami tutup. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.